Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelompok kolaboratif learning. Nama saya Selastriantini. Dan saya Nurian Salim. Di sini kami akan membahas sesuai nama kelompoknya. Kelompok 3 yang membahas kolaboratif learning. Yang pertama, untuk menunjang pembaharuan pendidikan dapat dimulai dengan mempersiapkan suasana dan proses pembelajaran yang dapat berpusat pada peserta didik atau student center. Oleh karena itu, pemilihan berbagai metode, strategi, pendekatan, serta teknik pembelajaran merupakan suatu hal yang utama. Salah satunya ini menggunakan pendekatan kolaboratif yang akan kami bahas. Nah, ini pengertiannya, pembelajaran kolaborasi adalah suatu strategi pembelajaran di mana siswa belajar secara bersama-sama dalam kelompok atau tim untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Dalam kelompok ini, para siswa saling membantu antara satu dengan yang lainnya. Jadi pembelajaran kolaborasi ini lebih menekankan antara satu siswa dengan siswa lainnya, di mana tidak ada pembagian peran seperti pendekatan cooperative learning. Pendekatan collaborative learning dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, dalam pembelajaran bahasa Indonesia bisa diterapkan pendekatan collaborative learning dalam menyusun cerita. Misal misal guru tuh memberi tugas untuk membuat suatu cerpen dalam satu kelompok itu. Jadi bergantian antara saya dan Pak Aldi, misal satu kalimat seperti itu. Lalu ada langkah-langkah pembelajaran kolaboratif. Yang pertama ada pembentukan kelompok belajar. Jadi guru membagi kelompok, mengorganisasikan kelompok belajar. Lalu ada kolaborasi aktif. Setelah diorganisasikan dan dibentuk kelompok, mereka saling berkolaborasi atau bekerja sama dalam membahas materi yang ada dan mencari jawaban. Lalu refleksi bersama. Setelah pencarian jawaban dan pemaparan, siswa dan guru merefleksikan apa yang sudah dipelajarinya. Menambahkan untuk bagian refleksi bersama itu, jadi setelah hasil diskusi selesai itu, antara siswa satu dan siswa yang lainnya itu merefleksi kira-kira ada kalimat seperti yang dicontohkan tadi, membuat cerita gitu ya, membuat cerita pendek. Nah, kira-kira ada kalimat atau kata-kata yang kurang pas, tidak akan diganti gitu. Dan refleksi bersama juga mengecek kira-kira apa kegunaan dari materi tersebut, ada yang dapat diimplementasikan juga dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kelebihan dan kelemahan pembelajaran kolaboratif. Yang pertama, kelebihannya meningkatkan rasa penghargaan terhadap orang lain. Nah, jadi di pembelajaran kolaboratif adalah pembelajaran yang sangat interaktif. Di sini juga kita akan mendapatkan rasa apresiasi terhadap orang lain. Lalu yang kedua, mengutamakan kepentingan kelompok dibandingkan kepentingan pribadi. Kolaboratif learning ini sangat mengutamakan kepentingan bersama ya, kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Karena collaborative learning juga seperti yang Wisti bilang mengandung aspek interdependensi atau saling ketergantungan. Jadi semua siswa memiliki job desk yang benar-benar penting, baik yang high order maupun yang low order, pokoknya yang pintar maupun yang kurang, semuanya memiliki perannya dan pentingnya itu sama. Karena kalau salah satu tidak mengerjakan tugas akan menghambat proses penyelesaian tugas tersebut. Lalu melatih bekerja sama atau teamwork, sudah pasti ya. Kalau dalam pelajaran kolaboratif learning itu bukan ajang untuk show up diri, show up pribadi, karena yang dibutuhkan dalam kolaboratif learning ini bukan superman tapi super team. Lanjut, ada kelemahan, ketidakseimbangan kontribusi. Kelemahan dari kolaboratif learning juga kadang-kadang ada ketidakseimbangan kontribusi, padahal sudah diberikan patokan dobres-dobresnya, tapi kadang-kadang ada beberapa siswa yang merasa dia ingin lebih berperan aktif sampai terjadinya ketidakseimbangan kontribusi tersebut. Lalu murid
ini juga akan merasa keberatan karena nilai yang diperoleh ditentukan oleh prestasi atau pencapaian kelompoknya. Jadi ada beberapa murid yang merasa dia itu sudah bekerja secara optimal, sedangkan teman yang lain tuh mungkin dia merasa kurang, lalu mendapatkan nilai yang kurang. Nah, salah satu murid yang merasa sudah optimal, sudah bekerja dengan maksimal tersebut merasa keberatan atau ada rasa kurang puas. Ya seperti itu. Lanjut. Ini salah satu contoh foto kegiatan kolaboratif learning. Ya, terima kasih. Terima kasih. Hanya seperti ini pesan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.